Hidupmu kalau konsisten akan menghasilkan view orang, saudara dapat diandalkan. Dan kalau sudah dapat diandalkan, akan menghasilkan apa? Trust, ya, percaya. Kita tidak tahu garis akhirnya kita kapan. Tapi setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini, keputusan apapun, kecil, besar, harus melihat garis akhir kita. Apapun yang kita kerjakan, mau dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, kalau kita mengejar hikmat, hikmat itu seperti warisan, memberi kita head start. Orang yang di depan biasanya punya confidence lebih. Saya beri judul dua pasal ini, kepemimpinan yang berorientasi kepada hasil akhir. Ya. Jadi orientasi pemikirannya selalu adalah hasil akhirnya apa. Ya, dalam mengambil keputusan, hasil akhirnya apa. Dalam membuat pilihan, hasil akhirnya apa. Orientasinya selalu lihat apakah yang saya buat, yang saya putuskan ini menunjang hasil akhir. Memberi kontribusi pada hasil akhir atau tidak. Ya. Berapa besar kontribusinya. Outcome oriented. Saya tertarik dengan pasal 7 ayat 1. Karena ini quote yang bagus sekali. Ya. Dikatakan, a good name is better than precious ointment. Nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Lebih baik di sini artinya lebih berharga. Ya. Lebih bisa di-capitalize, lebih bisa buat modal, memimpin, berusaha apapun juga. Reputasi itu adalah salah satu aset kepemimpinan yang terbesar. Bangun reputasi itu butuh disiplin dan konsistensi bertahun-tahun. Tapi hilangnya bisa 1 detik. Ya. Satu keputusan yang melawan nilai-nilai Alkitab bisa menghancurkan reputasi kita. Orang bangun reputasi itu bertahun-tahun. Bahwa reputasi itu reputasi yang baik, bisa dipercaya, integritas, maupun reputasi yang pengecut. Ya, tiap kali muncul selalu pengecut, ya reputasinya seperti itu. Tapi Alkitab berkata, good name. Ya, kadang-kadang untuk menjaga good name, kita bisa rugi. Ya, kelihatannya rugi dulu. Ya, kelihatannya kita yang bayar. Kelihatannya tidak adil, tidak fair. Tapi menjaga nama baik itu jauh lebih berharga daripada minyak yang paling mahal sekalipun atau harta-harta yang lain yang diperlukan oleh manusia. So, good name, ya, diperhatikan. Kadang-kadang kita untuk power, untuk kekayaan, untuk tambah follower, untuk tambah popularitas, kita korbankan reputasi kita. Jangan, ya. Nama baik lebih penting. Sakit sedikit tidak apa-apa, rugi sedikit tidak apa-apa. Topik yang berikutnya, ini saya ambil dari pasal 8. Bagaimana berurusan dengan pemimpin atau bos yang sulit. Saya tidak bilang bos yang jahat, ya. Kalau jahat sudah clear. Kita tidak ikut bos atau pemimpin yang jahat. Tapi kalau pemimpinnya ini sulit, beda sama kita, ya. Selalu berlawanan gitu dengan pendapat kita. Gimana cara berurusan dengan pemimpin atau bos yang sulit? Yang pertama, di dalam pasal 8 ayat 2. Dikatakan, aku berkata, taatilah perintah raja oleh karena perjanjianmu di hadapan Allah. Jadi nasihatnya dari pengkhotbah atau pengajar, dia berkata, kamu mungkin tidak sependapat dengan raja, tapi taatilah raja demi perjanjianmu dengan Allah. Ya. Taat itu artinya menghormati pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita. Nah, kita ini harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, kita akan mati. Untuk bertumbuh, kita butuh otoritas di atas kita. Kita butuh pemimpin yang kita hormati. Kalau sudah tidak punya pemimpin yang kau hormati, pertumbuhanmu akan tersendat. Ya. Karena
Pertumbuhan yang terbentuk selalu butuh otoritas di atas kita. Kalau kerja di organisasi, di pelayanan, kau tidak menghormati pemimpinmu, lebih baik ya pindah ke pelayanan lain, cari pemimpin yang sudah bisa hormati. Bukan yang menyenangkan saudara, tapi yang saudara hormati. Bukan yang saudara sukai, yang saudara hormati. Ya, hormati pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita. Pemberontakan atau roh pemberontakan tidak pernah menghasilkan buah yang baik. Saya sudah lihat puluhan tahun ini, ya, banyak hamba Tuhan tidak suka, tidak cocok dengan pemimpinnya, terus kemudian rebel, pecah, bentuk gereja lain, bentuk pelayanan lain, bisa jalan, tapi kemudian buahnya akan pecah lagi, akan pecah lagi, akan pecah lagi, akan pecah lagi. Roh pemberontakan tidak pernah menghasilkan buah yang baik. Paling tidak, bertahun-tahun saya lihat orang-orang seperti ini dikuasai oleh kepahitan. Ya, jadi Pengkhotbah ayat 2 pertama menasihatkan walaupun beda, taati, ya, hormati. Taati itu hormati pemimpin yang Tuhan taruh di atasmu, bukan pemimpin jahat ya, pemimpin yang baik tetapi beda pendapat dengan saudara. Hormati, itu yang pertama, jangan berontak. Dua, di ayat 3 pasal 8, jangan tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Ya, kadang-kadang kita selisih, tidak cocok, terus langsung kita minggat gitu aja. Bikin gereja sendiri, ya, bikin apa sendiri. Nasihat dari pengkhotbah adalah sabar, tetap berharap, ya, jangan terlalu cepat menyerah akan dia. Ya, bayangkan kalau Tuhan menyerah pada saat dia lihat hidup saya yang salah, udah habis saya. Ya, jadi Tuhan sabar nunggu diberi kesempatan saya berubah. Jadi demikian juga dengan pemimpin saudara, ya. Tetap berharap, doakan, jangan terlalu cepat menyerah. Yang ketiga, di dalam pasal 8 ayat 6, sebabnya segala sesuatu mempunyai waktu dan cara yang tepat meskipun manusia menanggung kesusahan yang berat. Yang ketiga, bijak. Jadi yang pertama respect, yang kedua passion, sabar, yang ketiga bijak. Bijak itu apa? Menemukan waktu dan cara yang tepat untuk secara efektif berdiskusi dengan dia. Butuh cara yang tepat, butuh waktu yang tepat. Itu adalah hikmat. Ya, cara yang tepat, waktu yang tepat untuk berdiskusi. Ya, setelah kita doakan, kita diskusikan, kita sampaikan dengan terbuka, ya, tanpa emosi, marah atau apa, tapi untuk kebaikan kerajaan surga. Jadi ini tiga nasihatnya pengkhotbah kalau saudara menghadapi punya pemimpin yang sulit, yang angel, yang difficult. Ya, jangan cepat menyerah, sabar, ya, tetap respect walaupun saudara tidak cocok dengan pendapatnya dia. Ya, kalau kemudian hari Tuhan minta saudara keluar pun tetap respect dia. Ya. Dan yang ketiga bijak, cari waktu yang tepat, cara yang tepat untuk engage dia. Satu ayat ini menarik buat saya juga yang saya ingin explore lebih jauh di dalam pasal 7 ayat 8. Saya kasih judul Unfinished. Ayat ini berbunyi, kesudahan sesuatu lebih baik daripada permulaannya. The end of a matter is better than its beginning. Ya, kesudahan sesuatu lebih baik daripada permulaannya. Apa yang dimaksud? Nah, yang dimaksud adalah lebih bagus kita ini, lebih bagus, lebih baik pada saat kita di ujung, ya, di garis finish. Pertanyaannya, apa yang berdiri memisahkan antara garis finish dengan garis start? Yang di tengah-tengah itu apa? Yang membuat kita bisa sampai garis finish, ya, itu apa? Atau antara upaya yang tuntas dengan yang mangkrak? Jadi saya mungkin bisa refleksi dalam kehidupan, ya, mana-mana usahamu yang tuntas, mana yang mangkrak. Ya, yang membedakan itu apa? Yang memisahkan keduanya itu apa? Yang pertama menurut saya adalah konsistensi. Ya. Konsistensi itu akan menghasilkan apa? Kalau sudah konsisten, ya, terus ya dengan sikap hidup, dengan level of quality dalam kehidupan,
maka orang-orang akan lihat saudara sebagai orang yang dapat diandalkan, ya konsisten. Ya, dulu pernah orang bilang Yesus itu dapat dipercaya seperti uban. Uban itu kereta di Jerman yang selalu tepat waktu, konsisten tepat waktu, by minutes. Ya. Jadi ada stiker seperti itu. Jadi konsisten akan menghasilkan dapat diandalkan. Karena pasti akan datang, pasti tidak terlambat, dapat diandalkan. Hidupmu kalau konsisten akan menghasilkan view orang, ya, saudara dapat diandalkan. Dan kalau sudah dapat diandalkan, akan menghasilkan apa? Trust, ya, percaya. Percaya ini yang membawa saudara ke garis akhir, ya, karena diandalkan orang percaya, dukungannya luar biasa. Nomor dua, disiplin. Ya, jadi yang pertama tadi konsisten, yang kedua disiplin. Disiplin itu self-impose. Saudara bisa aja enggak, tapi disiplin, ya, mendikte dirimu sendiri. Karena kalau itu dikerjakan akan menciptakan habits, kebiasaan. Ya. Dan kebiasaan yang terus-menerus dipupuk menjadi sikap hidup. Nah, ada quote yang berbunyi, "It is your attitude that define your altitude." Okay. Adalah sikap hidup kita yang akan menentukan berapa tinggi kita terbang. Jadi disiplin akan create habit, habit akan menjadi sikap hidup. Ya, sikap hidup itu yang akan membawa kita ke garis finish. Nomor tiga, itu ketekunan atau kesetiaan, faithfulness. Kesetiaan akan melahirkan kesetiaan lagi. Ya. Saudara yang punya sikap hidup setia, loyal, tekun, ya, anak-anakmu akan begitu semua. Ya, orang yang sudah murid kan akan begitu semua. Karena faithfulness, bahkan orang yang tidak setia pun akan jadi setia. Dan ujung-ujungnya orang yang kesetiaan ini akan memberikan buah yang lebat. Ya, fruitfulness. Kesetiaan, banyak orang pinter, ya, banyak orang berbakat. Alkitab bilang, orang yang setia siapa yang mendapatkannya. Dan yang nomor empat adalah kerajinan. Ya, kerajinan atau diligence menumbuhkan ketahanan emosi, emotional resilience. Ya. Dan pada gilirannya emotional resilience ini atau ketahanan emosi akan memimpin kita kepada keberhasilan. Ada empat hal yang memisahkan antara garis awal dengan garis akhir, antara proyek-proyek yang mangkrak atau yang tuntas, complete. Ya. Ya, empat hal ini kalau kita bisa bangun, ya, saya harap kita bisa semua sampai garis akhir. Semua proyek yang ditaruh tangan kita selesai. Tidak ada yang berhenti tengah jalan atau mangkrak. Ini satu quote, ya. Ketekunan atau kesetiaan adalah kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk terus berjalan walaupun banyak tantangan yang berat. Kemajuan sangat lambat dan tidak ada yang pedulikan. Jadi yang namanya faithfulness atau kesetiaan adalah kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita terus berjalan walaupun mungkin banyak tantangan berat, walaupun kelihatannya jalannya lambat, walaupun mungkin tidak ada yang peduli, tidak ada yang lihat usaha kita, jalan terus. Itu namanya faithfulness, kesetiaan. Nah, topik yang terakhir adalah kepemimpinan yang berorientasi kepada hasil akhir. Ya, jadi ada kepemimpinan yang cuma berorientasi pada proses, tapi yang saya pelajari dari pasal 78 ini, ya, khususnya pasal 7, kepemimpinan yang berorientasi kepada hasil akhir. Yang pertama, ada 4 poin. Ya, yang pertama saya lihat di Pengkhotbah 7 ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena disitulah maksudnya di rumah duka, kesudahan setiap manusia. Orang yang hidup harus memperhatikannya. Jadi kalau kita ke rumah duka, ya, saya masih ingat
berapa puluh tahun lalu saya berkhotbah di rumah duka yang meninggal itu kakek saya sendiri, yang saya baptiskan sendiri, ya. Dan kemudian saya katakan pada semua yang hadir, ya sekarang ini yang berbaring di depan saya ini kakek saya. Tapi lain waktu mungkin bisa aja saya, bisa saudara, bisa siapa saja. Ya, ujungnya kita ini di sini. Ya. Jadi mata tertuju pada garis akhir. Kita tidak tahu garis akhirnya kita kapan. Tapi setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini, ya, keputusan apapun, kecil, besar, harus melihat garis akhir kita. Suatu saat kita akan mati, waktunya akan habis. Ya. Pada saat itu akan bagaimana keadaannya. Jadi pergi ke rumah duka menolong kita untuk refleksi. Ya, we are not in control. Berapa banyak waktu yang kita masih punya. Tapi kita semua akan berakhir mati. Ya, kecuali Yesus datang sebelum itu. Dan kalau itu terjadi, apakah sudah selesai tanggung jawab tugas? Apakah hidup saya berdampak? Ya. Bagaimana orang yang duduk nanti di sekeliling peti mati saya? Apakah mereka akan mensyukuri interaksi yang mereka terima dengan bersama saya selama ini atau tidak? Ya. Jadi ke rumah duka menolong kita untuk refleksi, ingatkan setiap keputusan yang kita ambil, jam-jam, menit-menit yang kita lewati, apakah itu memikirkan bahwa kita suatu saat akan mengakhiri semua ini. Dan pada saat itu, apakah kita sudah menyelesaikan hidup kita dengan berdampak atau tidak? Ya. Jadi jangan apa namanya gerah, ya, pergi ke rumah duka lebih bagus daripada pergi ke pesta-pesta. Nomor dua, di pasal 7 ayat yang kelima, dikatakan lebih baik ditegur oleh orang yang berbudi daripada dipuji oleh orang-orang yang sukar mengerti, ya, atau orang-orang bodoh dalam terjemahan yang lain. Untuk kita bisa berorientasi kepada outcome, ya, yang pertama kita perlu tadi refleksi terus, ujungnya itu, ya, di rumah duka semua kita akan mati. Setelah itu bagaimana? Ya, semua keputusan kita harus mengingatkan kita tidak tahu kapan kita mati. Yang kedua adalah kalau kita tidak ada yang negur kita, ya, itu artinya kita tidak betul-betul fokus kepada outcome ujung daripada hidup kita. Karena kalau kita mau sampai di outcome akhir hidup kita, kita harus minta tolong orang-orang sekitar kita untuk menjagai kita. Jadi yang nomor dua, selain refleksi di rumah duka, ciptakan ruang aman untuk, ya, dan undang umpan balik atau teguran yang tulus dari orang-orang di sekitar saudara. Hampir semua pemimpin-pemimpin Kristen yang jatuh atau yang tidak Kristen sekalipun, mereka tiba di titik di mana tidak ada orang lain yang berani ngomong sama dia atau tidak mau ngomong sama dia. Ya, banyak saya ketemu ada satu hamba Tuhan yang sudah meninggal, dia bilang, iya saya paham, tapi siapa yang berani ngomong sama saya sekarang? Ya. Biasanya pemimpin yang sudah berhasil, sudah sukses, dikelilingi oleh orang-orang yang memuja dia, bukan ngomong menegur dia. Ya, ini yang menjilat, yang memuji dia ini sebut sini sebagai orang-orang yang tidak mengerti, sukar mengerti, yang bodoh. Ya. Jadi kalau dia hanya dengar orang di sekitarnya saja, is doom. Ya, saya berdoa untuk banyak pemimpin Kristen kalau dia hanya dengar orang-orang yang di sekitarnya saja, yang semua memuji dia, mengagungkan, menyanjung dia, ini pemimpin dalam bahaya. Dia tidak akan sampai garis akhir dengan baik. Jadi kita sebagai pemimpin sejak masa muda kita, ya sejak SMA, sejak perguruan tinggi, terus kita biasakan create ruang supaya orang tidak takut ngomong sama kita. Ya, kalau kita diomongin sekali defensif, orang tidak mau ngomong sama kita lagi. Create ruang kepada mentor kita, kepada sahabat kita, undang untuk berikan kita feedback. Kalau ada yang negur kita tidak bisa melihat garis akhir. Ya. Yang ketiga, di dalam pasal 7 ayat ke-8.
Dikatakan menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada hanya memulainya. Panjang sabar lebih baik daripada sombong. Jadi di dalam kita sendiri kita kembangkan, ya, kita tumbuhkan self discipline untuk selalu menindaklanjuti, memfollow through. Nah, banyak orang ikut seminar, conference, retreat, bikin komitmen, bikin apa namanya, deklarasi, tapi tidak ada yang memfollow up. Ya. Buat disiplin pribadi, semua yang saudara mulai harus di follow terus sampai selesai, sampai tanggung jawab saudara tuntas dengan performance yang terbaik. Ini self discipline. Ya. Kembangkan dalam diri kita sendiri self discipline. Apapun yang kita mulai, ya, kecuali Tuhan bilang kita pindah, yang kita mulai, yang Tuhan izinkan dimulai oleh hidup kita, di follow through. Jangan sampai ada yang mangkrak tengah jalan, ada yang gantung di sana sini. Follow through. Habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Ya, sampai di titik di mana saudara hand over, berikan kepada orang lain atau selesai. Jangan sampai ada sesuatu yang berhenti di tangan saudara. Jadi harus ada follow through-nya. Ya, kecuali memang itu bukan dari Tuhan dan Tuhan ingin saudara lepaskan. Tapi itu pun artinya itulah ujungnya buat saudara. Ya, self discipline always follow through. Ya, berikutnya apa? Berikutnya apa? Nextnya apa? Yang terakhir, yang nomor 4 di pasal 7 ayat yang ke-10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau mengatakan hal itu. Yang saya ambil dari sini adalah terus nyalakan harapan. Lihatnya ke depan. Jangan terus lihat ke belakang. Kita ini, bangsa kita ini kadang-kadang seringkali lihatnya ke belakang. Kita lihat zaman keemasan Majapahit. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kembali ke zamannya siapa lagi. Ya, the best is yet to come. Yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan kita. Jadi kita harus keep the hope alive. Depan lebih baik daripada belakang. Ada potensi yang tidak ada batasnya berjalan bersama Tuhan. Keep the hope alive. Biarkan harapan terus berkobar dan keep moving forward, terus bergerak ke depan. The best is yet to come. Jadi pemimpin yang berorientasi kepada outcome selalu mengobarkan harapannya. Ya, tidak bergantung kepada situasi lingkungannya. Lingkungannya mungkin semua desperate, tidak ada harapan, putus asa, tapi dia tetap menghidupkan api harapannya ke depan dan keep moving forward pada saat semua orang berhenti, menyerah, mundur. Pemimpin yang berorientasi kepada outcome terus push forward, bergerak ke depan, ya, dengan penuh energi dan penuh harapan. Disiplin, apapun yang di tangan kita tidak berhenti di tangan kita, follow through sampai ke tangan berikutnya. Create space dari awal untuk orang negur, untuk orang beri feedback, undang mereka. Jangan defensif, ya, terima, dengarkan. Kalau kita biasakan sejak kita muda, nanti kita tua, kita akan terpelihara, akan sampai garis akhir. Kalau kita tidak biasakan, nanti kita tua, kita jadi terkenal, jadi sukses, yang kita dengarkan hanya orang-orang yang menjilat dan memuji-muji kita. Dan satu lagi, selalu ingat keputusan yang kita ambil, kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi semua orang ujungnya akan ke sana. Pada saat itu terjadi, apakah tanggung jawab saya, tugas saya, apakah saya bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada proyek, inisiatif, tugas pelayanan yang saudara mungkin mulai bertahun-tahun yang lalu, yang oleh karena satu hal masih gantung, hidup tidak mati tidak, dan tidak tuntas selesai. Coba renungkan alasannya apa, kenapa kok tidak tuntas? Ya, kecuali memang Tuhan bilang drop, tinggalkan. Kalau enggak, kenapa? Jangan sampai
kita bisa mulai tok, tapi tidak bisa menyelesaikan, menuntaskan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Pasal 7 ayat 1 dimulai dengan soal nama harum, nama baik, reputasi. Pasal 8 ayat 1 dimulai dengan siapakah yang seperti orang yang bijaksana. Hikmat menjadikan wajah seseorang berseri-seri dan kekerasan wajahnya pun berubah. Jadi nuans ya, wajah kita, kulit wajah kita, kita bisa lihat orang yang wajahnya itu bersinar atau wajahnya itu rada beban gelap gitu. Walaupun ya orangnya bisa aja pinter, bisa aja sibuk pelayanan, tapi hikmat dikatakan membuat wajah orang berseri-seri. Ya. Dan wajah yang kusut dirubah jadi wajah yang indah oleh karena hikmat. Jadi bicara soal hikmat, apa sih untungnya hikmat buat hidup kita? Ini hikmat ilahi ya. Apa manfaat hikmat buat kita sebagai para pemimpin? Pasal 7 ayat 11. Hikmat itu seperti warisan. Warisan itu apa sih? Warisan itu sesuatu yang kita terima. Kalau kita berlomba atau mulai bisnis, satunya punya warisan, satunya tidak punya. Yang punya warisan itu punya head start. Ya. Dia punya sesuatu yang buat dia ada di depan apa namanya kompetitornya. Jadi hikmat itu seperti warisan, adalah suatu keuntungan bagi mereka yang melihat matahari. Jadi hikmat itu seperti warisan, memberi kita head start. Nah kalau kita head start atau unggul di depan kompetitor kita, itu memberi kita apa? Confidence. Ya, confidence yang dari Tuhan, karena warisannya datang dari Tuhan. Bukan self confidence, tapi confidence dari Tuhan karena hikmat itu membuat kita ada merasa di depan dari kompetitor kita. Ya, head start. Jadi yang pertama, apapun yang kita kerjakan, mau dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, kalau kita mengejar hikmat, hikmat itu seperti warisan, memberi kita head start. Orang yang di depan biasanya punya confidence lebih. Dalam pertandingan yang tingkat-tingkat yang tinggi, nasional, internasional, confidence itu sangat penting menentukan kemenangan seseorang. Apalagi confidence-nya bukan self-confidence, tapi confidence-nya dari Tuhan. Ya. Itu nomor satu. Hikmat memberi kita head start memberi kita confident. Percaya bahwa Tuhan bersama kita. Nomor dua, yang diberikan hikmat apa? Pasal 7 ayat 12. Sebab hikmat adalah perlindungan. Seperti uang adalah perlindungan. Jadi yang diberikan hikmat kepada yang memiliki hikmat, dia memberikan protection, memberikan security. Dengan hikmat kita merasa secure. Pemimpin yang insecure, yang tidak punya rasa aman, ya, itu biasanya menciptakan banyak konflik dalam organisasi. Dia akan berantas semua potensi. Tapi pemimpin yang mengejar hikmat, dia memperoleh rasa secure, rasa aman, rasa terlindungi. Rasa aman ini yang membuat dia bisa melihat potensi orang dan membangun pemimpin-pemimpin yang lebih besar daripada dia. Jadi hikmat yang nomor dua memberi rasa aman, memberi security, memberi perlindungan kepada yang memilikinya. Rasa aman ini kemudian memampukan dia untuk melihat keindahan orang-orang di sekitarnya, potensinya, ya tidak merasa terancam, dikembangkan semua, ya jadi pemimpin-pemimpin yang lebih hebat daripada dirinya. Yang ketiga, di dalam pasal 7 ayat 12 juga, hikmat
yang memberi hidup kepada para pemiliknya. Jadi hikmat juga memberikan kehidupan, life, alive, energy, menghasilkan semangat kehidupan. Hikmat tidak hanya memberikan warisan, tidak hanya memberikan perlindungan, tapi juga memberi kita energi. Energi itu kayak engine dalam kita menempuh kehidupan ini. Kita yang mengejar hikmat tidak akan habis energinya, engine-nya akan terus bergerak maju. Pada saat kita meninggalkan hikmat, kita akan merasa putus asa, mesinnya akan mulai lemah, tidak ada semangat lihat ke depan lagi karena kita tidak mengejar hikmat lagi. Ya, satu ngejar hikmat, kalau kita dapatkan hikmat itu kayak warisan, ya, head start memberi kita confidence. Kedua, hikmat memberi kita perlindungan, rasa aman. Rasa aman membuat kita bisa melihat potensi orang di sekitar kita. Yang ketiga, hikmat memberi energi, semangat untuk bergerak maju. Yang terakhir, yang keempat, dikatakan dalam pasal 7:19, hikmat memberikan kekuatan kepada orang berhikmat melebihi 10 pemimpin yang ada di sebuah kota. Hikmat, ya, kekuatan yang diberikan kepada orang yang memilikinya, yang mengejarnya. Hikmat itu selalu harus dicari, dikejar, ya, senantiasa, karena hikmat dari Tuhan itu bergantung hubungan kita dengan Tuhan bagaimana. Tapi siapa yang memperoleh hikmat yang ilahi ini memiliki kekuatan, powerful force, lebih daripada 10 orang yang menguasai kota. Luar biasa. Ya. Hikmat kalau dikejar, ya, memberi kita head start, confidence, memberi kita rasa aman, perlindungan, ya, security, memberi kita energi, semangat bergerak ke depan. Dan keempat, memberi kita power, strength untuk bertahan, untuk bergerak ke depan walaupun dilawan oleh 10 pemimpin, pemilik, penguasa kota pun kita lebih kuat karena hikmat. Pertanyaannya, seserius apakah saudara berdoa dan mengejar hikmat ilahi? Ya, kapan terakhir kali saudara betul-betul minta sama Tuhan, berusaha, ya, lewat firman Tuhan untuk bisa Tuhan berikan aku hikmat, hikmat yang ilahi. Ya. Seberapa serius sih kita mengejar hikmat Tuhan? Manfaatnya luar biasa buat setiap kita.